Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu telah menunjukkan pukul 8 di jam saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua senantiasa siap kembali untuk melanjutkan kegiatan kita dalam pelatihan PKB ini. Karena ini in on, sekarang ini jadi in lagi yang kedua kalinya, yaitu pada hari Kamis ini tanggal 11 November 2021 merupakan in kedua ya. Baik kepada Ibu, pada kesempatan ini kita senantiasa akan membahas terkait dengan refleksi dan evaluasi praktik penyusunan supervisi akademik. Kesempatan ini kami serahkan sepenuhnya ke Ibu Pasda, yaitu Ibu Dr. Silvi Apia Tresna Octavia MPD, untuk memberikan materi seleluasa-leluasanya. Pokoknya mau diberi ganjil genap nyambut. Siap. Ya yang saat. Oh, ganjil genap. Siap. Ganjil genap. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di pertemuan ke empat ini, kegiatannya adalah laporan hasil on sebagai portofolio bukti fisik hasil belajar sesuai dengan ketentuan. Yang pertama berupa dokumen kegiatan on yang berisi pendahuluan, kemudian pelaksanaan on, kemudian penutup. Ini maksimal 6 halaman disertai dengan lampiran. Lampirannya 5-10 halaman. Selanjutnya adalah presentasi. Sesuai dengan ketentuan, ini ada 12 slide. Yang pertama judul 1 slide, kemudian yang kedua informasi umum 2 slide, kemudian deskripsi umum supervisi akademik 1 slide, kemudian pelaksanaan supervisi akademik 4 slide, kemudian penutup 3 slide. Penutup itu berisi kesimpulan, kemudian saran yang mengacu pada temuan di lapangan adalah 3 slide. Selanjutnya penutup 1 slide, jadi total 12 slide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini bahwa kita kemarin pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 kita melaksanakan on yang pertama, dan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 kita juga sama melaksanakan on untuk yang kedua. Kami sudah membuat ini dalam bentuk laporan yang insya Allah nanti akan saya berikan kepada Ibu Pasda. Dan ini kami sudah membuat, tinggal kami menyiapkan. Pada kesempatan ini, mari kita lihat dulu untuk yang berikutnya adalah masalah laporan hasil pelatihan keprofesionalan berkelanjutan pelaksanaan supervisi akademik untuk Pokjawas tingkat MPS ALT 2 Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat 0001 KKGPK Kemenat. Ini adalah Heri saya pengawas Jalan Sidoarjo. Kita lihat
dalam pendahuluan latar belakang, yang melatar belakangi di sini adalah pada Rapon melaksanakan kegiatan sesuai rencana tindak lanjut yang telah dibuat pada tahap IN 1. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan program supervisi akademik, pelaksanaan supervisi akademik, dan tindak lanjut supervisi akademik pada kegiatan tertentu. Akan melibatkan atau berkoordinasi atau memperdayakan kepala madrasah dan atau guru. Berikutnya lagi adalah di dalam pendahuluan berisi tujuan, merencanakan supervisi, tujuan pembelajaran, menyusun RPA, menyusun instrumen supervisi akademik, indikator pencapaian tujuan, menyusun RPA secara profesional. Kita lanjutkan lagi masih di dalam pendahuluan, yaitu melaksanakan supervisi akademik. Tujuan daripada pembelajaran yang pertama di sini adalah membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi metode teknik pembelajaran. Masih di dalam pendahuluan, kita lanjutkan lagi di sini. Kedua, indikator pencapaian tujuan. A. Membimbing guru untuk menentukan materi pelajaran sesuai konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik mata pelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. B. Membimbing guru untuk menerapkan proses berdasarkan konsep, prinsip, teori, teknologi, karakteristik dengan mengintegrasikan nilai utama PPK. C. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi atau metode atau teknik pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa melalui mata pelajaran dengan mengintegrasikan nilai utama PPK. D. Membimbing guru dalam menyusun RPP. E. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. E. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan fasilitas pembelajaran. Kita lanjut masih di dalam pendahuluan di sini, manfaat daripada pelatihan PKB. Karena di sini yang terakhirnya di dalam pendahuluan harus ada manfaat, yaitu manfaat dari PKB di sini. Pengawas madrasah harus mampu berpikir secara konsepsional sekaligus sebagai implementator yang prinsipal dan visioner, membangun tata kelola dan budaya mutu di lingkungan madrasah melalui pengawasan pendidikan yang efektif, implementatif, dan mampu mengekskalasi daya saing pendidikan pada tataran makro. Dan lanjutkan, pada hari kemarin, pada hari Jumat dan pada hari Senin, saya langsung terjun. Tempat di sini adalah di MTs Negeri Jalan Penyingkiran. Ini teleponnya ada dengan nama kepala Pak Haji Dadan, liftnya ada, dan guru pada waktu itu yang masuk adalah Pak Maman Wilman sebagai daripada guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Terus selanjutnya, setelah pelaksanaan dan para pelaksanaan kendala-kendala dan hambatan di sini adalah di samping faktor pendukung dalam pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala madrasah, faktor penghambat juga mempengaruhi pelaksanaan supervisi di lingkungan madrasah sebagai suatu kegiatan profesional untuk membantu guru menjadi lebih baik dalam pelaksanaan program pembelajaran. Kepala madrasah menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut ada yang tergolong tidak serius atau berat, seperti guru yang belum siap untuk disupervisi, kesibukan kepala madrasah dan guru, sampai kepada hambatan yang serius antara lain berupa pemahaman di kepala madrasah dan guru tentang supervisi akademik yang belum sempurna. Hambatan-hambatan tersebut di atas merupakan masalah yang dialami guru dan dapat mempengaruhi kinerja di madrasah. Maka perlu adanya upaya pemberian bantuan atau bimbingan ke arah supervisi akademik yang lebih baik, sehingga setiap guru bermasalah perlu dibina agar masalahnya terselesaikan dan dapat kembali melaksanakan tugas dengan baik. Yang berikutnya lagi adalah di dalam hal yang saya buat di sini adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.
Kesimpulan, Kepala MTS Negeri 1 dalam upaya menyusun program kerja supervisi akademik dengan melibatkan peran serta seluruh personel madrasah, penyusunan program supervisi dilakukan pada awal tahun ajaran untuk 2 semester. Yang kedua, dalam hal strategi pelaksanaan supervisi akademik berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dengan cara terlebih dahulu mensosialisasikan tentang pelaksanaan supervisi melalui rapat rutin. Yang ketiga, adapun tindak lanjut supervisi akademik kepala madrasah dilaksanakan berdasarkan hasil pada tahun sebelumnya. Beberapa faktor hambatan yang dialami oleh kepala madrasah dalam pelaksanaan supervisi akademik adalah adanya guru yang berhalangan hadir pada waktu pelaksanaan supervisi dikarenakan sakit, izin, dan mengikuti pelatihan. Untuk berikutnya lagi kita lihat di sini adalah untuk saran di dalam penutup. Supervisi akademik merupakan bagian integral dari program pendidikan yang merupakan jasa yang bersifat kooperatif dan mengikutsertakan. Strategi pelaksanaan supervisi akan dilaksanakan berdasarkan apa yang telah direncanakan dalam upaya mencari solusi terhadap hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan supervisi akademik. Hendaknya kepala madrasah melaksanakan dialog kajian masalah pendidikan dan pengembangan serta implementasinya dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional dan komitmen guru. Tindak lanjut di sini untuk supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala madrasah, penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar teguran yang bersifat mendidik. Ini diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar dan guru yang berkesempatan untuk mengikuti pelatihan. Diharapkan memiliki konsep-konsep tindak lanjut hasil supervisi akademik terhadap guru untuk menggerakkan guru dan siswa berkreasi, berinovasi, memecahkan masalah, berpikir kritis, dan bernaluri kewirausahaan. Kepala madrasah hanya akan berusaha kuat untuk memahami konsep ini jika ada komitmen yang kuat untuk berubah dan menggerakkan guru dan siswa, serta mengetahui ia akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang sewajarnya. Itulah barangkali yang kami telah melaksanakan online di MTS Negeri Ciamis. Demikianlah, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Pasda yang telah membimbing kami, dan kami juga alhamdulillah kami juga nanti ini akan langsung menyerahkan hasil ini ke Ibu Pasda. Ibu Pasda, terima kasih. Dan ini barangkali hasil boleh dilihat dulu di per 1 per lembar boleh ini kan. Inilah hasil kami, karena silakan mau dicek langsung lewat telepon, kami sudah siap, ada telepon di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk menanyakan hasil on yang dilaksanakan oleh Bapak Eli Tusaini, ya, yang beliau sudah selesai dan mempresentasikan hasil daripada kegiatan on PKB RTL 2 ini. Dari hasil atau dari tayangan presentasi yang disampaikan oleh Bapak Eli tadi, ya, perlu saya tekankan atau saya pertanyakan dan perlu jelaskan lagi, ya, kegiatan awal, ya, atau di kegiatan pendahuluan pada pelaksanaan supervisi proses pembelajaran ini, ya, tolong dijelaskan kembali, ya, kegiatan aktivitas apa saja yang dilaksanakan pada tahap pendahuluan atau tahap ketemu awal, ya. Di sana apakah langsung memeriksa atau meminta izin kepada kepala sekolah untuk ke kelas, atau ada pemeriksaan dulu, atau ada supervisi dulu terhadap perencanaan pembelajaran? Mohon dijelaskan. Apa yang ada dalam instrumen observasi ini, ya, dengan sekarang menitik beratkan kepada PPK
dan critical thinking dan sebagainya ya, itu pointer-pointernya jelas ada. Nah, sebagai supervisor ya harus jeli ya. Mana kegiatan ini foto. Mana kegiatan ini foto. Siap kolaborasi, ke diskusi kan kolaborasi itu kan. Bu anak lagi menyusunnya kreativitas ya. Saya terus terang saja, sebelum pelatihan seperti ini ya, bukan hanya blank mungkin ya, tapi hanya sebatas melihat administrasi. Belum, karena kan belum ada edaran dirjen harus ke kelas. Saya sekarang sudah mulai melihat ke kelas, kemudian apalagi tadi penjelasan rincian hal-hal yang ada di RPA, kemudian di matchingkan dengan RPP, ditambah dengan bagaimana pelaksanaannya guru di dalam pembelajaran. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan refleksi ini kita semakin mendapat pencerahan. Terang saja, ada satu kekakuan ya, kekakuan dalam proses. Jadi kan harusnya supervisi akademik di kelas itu harusnya fair gitu. Tapi ngaran-ngaran di tungguan mah tetap saja ada satu kekakuan, sehingga punten-punten tadi ya, setiap satu segmen-segmennya itu tidak jelas lah gitu. Kurang jelas. Perolehan nilai tentunya P-nya itu adalah per 120. Oh, Itu dari mana itu? oh salah. Kalau saya hitung itu 92. Untuk nilai, kalau melihat dari skala Likert di sana itu, kalau memang Itu rumus. Kalau memang jumlahnya 120 itu, kalau dari tiap-tiap itu kali 12 kali 10 120. Tetapi karena ini tadi betul dikatakan, kita kalikan saja 4. Kalau memang ada misalkan berapa 16 23 berarti 96 gitu. 92. Oh, ya 92 itu untuk masalah rumus. Di SMP di Sanawiyah Pak justru anak lebih mudah kalau gurunya kreatif, inovatif. Ya, hanya reformasi kan harus ada gerakan gitu. Ya, jadi kita sebagai pengawas, alhamdulillah sudah menemukan ya kondisi real di lapangan dan kita musyawarahkan sekarang. Maka kita ke kelas lagi nanti kita robah reformasi pembelajaran itu. Itu mungkin. Alhamdulillah barusan telah mengoreksi hasil laporan saya, yang mana saya juga berpadunya pada sini ya, panduannya sini. Ini apa yang diberikan oleh Ibu Pasda. Daftar isi ini pendahuluan, pelaksanaan, penutupan itu kan. Terus yang berikutnya lagi adalah masalah dalam lampiran. Insya Allah mungkin sekitar 99,99% lah itu saya mengajunya ke sini. Dan pada kesempatan yang terakhir ini, demikianlah barangkali laporan hasil pelatihan keprofesian berkelanjutan dalam pelaksanaan supervisi akademik yang telah saya laksanakan. Barangkali demikianlah akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eli atas presentasinya. Terima kasih rekan-rekan atas diskusi dan masukannya dari kita untuk kita semua. Pertama, saya sudah meminta izin kepala, kemudian sedikit bertanya-tanya, ya kira-kira Pak, guru yang terbaik di sini siapa? Kemudian apakah Bapak pernah mensupervisi? Ya, kemudian Bapak supervisi, dan akhir obrolan itu melihat slide juga itu implementasi. Ya, setelah itu guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, ini sudah dibagi kelompok satu. Ya, jadi kelebihannya di sini semua siswa boleh personal Pak. Ya, dan internetnya juga connect. Ya, itu yang dilaksanakan. Kelompok ini Iya, ya, tapi nyatanya per one Zoom, one laptop ya. Itu. Ya, untuk memberikan barangkali bukan komentar ya, ini masukan saja barangkali. Jadi tadi saya sepintas lihat dari kegiatan KBM itu adalah menggunakan kerja kelompok ya Pak.
Nah, diskusi ya. Nah, yang akan saya tanyakan di situ menggunakannya inquiry atau PBL. Buku pedoman guru, tolong penjelasan buku pedoman guru, karena yang saya pahami itu yang ada di BSE-nya. Ada buku pegangan siswa, ada buku pegangan guru. Nah, apakah itu atau mana gitu? Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ya. Oke, terima kasih. Yang saya komentari bukan dari proses pembelajaran, karena memang yang menjadi titik pokok dari masalah ini adalah tindakan pengawas pada saat supervisi. Bapak dan Ibu yang kalau kita lihat perhatikan itu rangkaiannya, saya sangat sepakat dan sangat setuju apa yang disampaikan. Hanya beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kepiawaian pengawas bahwa kehadiran kita di madrasah benar-benar menjadi mitra. Artinya ketika kita memberikan argumen, terlebih ketika kita akan memperbaiki, bahkan untuk katakanlah untuk mengkritisi teknik yang disampaikan, tidak tiba-tiba kita ke permasalahan, tetapi justru yang ingin saya sampaikan bahwa mereka menyadari bahwa tindakan-tindakan ataupun pelaksanaan pembelajaran apa kekurangannya. Ya, bahwa semua kawan-kawan saya pengawas semua ini pasti memiliki best practice yang paling the best. Pengalaman terbaik. Iya, dari masing-masingnya itu. Tetapi yang saya rasa adalah ada satu pemikiran dari saya. Kenapa mungkin ibu bapak sekalian sering melihat share foto saya ketika IHT? Itu tidak lain bukan karena semata-mata ingin dilihat bahwa saya sedang IHT, tapi ini ingin berbagi inspirasi bahwa supervisi itu adalah dilaksanakan manakala ilmunya kepada guru itu sudah disampaikan. Pada saya beberapa hal yang ingin saya sampaikan tadi sudah kita bahas dan kita kupas, walaupun saya terakhir ataupun di ujung dari diskusi ini. Untuk supervisi kita lihat dulu bahwa fungsi dan peranan atau bahkan definisi supervisi itu sendiri. Artinya bahwa yang saya pahami bahwa supervisi itu adalah serangkaian kegiatan membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran. Ini kemudian juga proses-proses pembelajaran tadi ya memang belum sempurna optimal, tapi tetap kita kumaha carana supaya proses pembelajaran optimal. Betul Pak Joseph ya. Sekarang Pak Hair juga ulah jadikan dokumen itu hanya suatu tumpukan kertas-kertas ya. Nah, tetapi sekarang kita lebih menekankan kepada kinerja ya. Kinerja tidak akan optimal dan tidak akan berjalan dengan baik apabila guru tidak menguasai materi ya. Profesional guru pertama harus profesionalis. Profesionalisme itu salah satu inti yang harus dimiliki oleh guru adalah menguasai materi. Itu. Apapun model, apapun metode, kalau guru belum menguasai materi